Nyanyi apa? Kayak Apa? dangdut. Yang kayak dangdut, nyanyi apa? Dangdut. 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 Apaan? Dangdut. Dangdut kenapa? Nih. Kayak Ayo. Allahu. dangdut. Bukan. Wah. Nih. Apa? Kayak Hah? nih. Topi saya. Tonton. Bukan apa? Ayo lagi. Yang gimana? Nih. Yang gimana? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh, tik tik tik. Tonton. Nih. Tunduk. Ada mah. Iya, yang gimana? Nih. Apa ya? Pagiku cerah, matahari Iya. ku genggam tas merahku. Om udah aku tungguin dari jam berapa? Jam 4. Terus ketiduran lagi. Berenang apa berenang? Enggak mau hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatih. Hari ini hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, atau masih di bulan Muharram 1445 Hijriyah. Al-Fakir mendapatkan pencerahan setelah berdiskusi sebelum asar tadi, bahwa tentang alam kubur, tentang orang tua yang ingin didoakan sepekan depan insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin, bahwa yang menjadi pencerahan Al-Fakir, bahwa teringat kembali kata guru kami di Lampung, Sayyidil Walid Habibana Abdul Qadir Maula Al-Aidid Hafizahullah, pernah berkata di suatu waktu bahwa intinya dan pesan pula peringatan untuk para penjajah sesama bangsa sendiri dengan untuk negeri ini, jangan kira kalian dapat menjajah negeri ini sampai habis, atau mampu untuk dapat menghabisi sumber daya alam bangsa Indonesia atau negeri Indonesia ini, Nusantara ini. Sebab kalau kita pikir dan menjadi pertanyaan, seberapa banyak penduduk alam dunia dengan penduduk alam barzah, yang paling banyak yang mana? Dan baku bumi di Nusantara ini lebih besar, lebih banyak para wali di Nusantara ini, sangat banyak, amat sangat banyak insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Dan menurut dan ilmunya dari ulama dan dari guru kami di Jakarta khususnya, bahwa pernah berkata, dan pemahaman Al-Fakir, penduduk alam barzah yang selamat, atau yang selamat maksudnya di sini tidak mendapatkan siksa kubur, apalagi para
para waliullah mendapatkan nikmat dan bebas kemana saja. Itu berkumpul, dapat bertemu satu sama lain, dapat menziarahi satu sama lain, dapat bersilaturahmi antara kubur satu ke kubur lainnya, di wilayah satu ke wilayah lainnya. Jadi bagaimana bisa kalian dapat menjajah negeri ini? Bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia yang berjuang demi agama dan bangsanya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti mendapatkan nikmat kubur dan bebas kemana saja. Maka benarlah dan pasti benar bahwa setelah perang Badar, baginda Nabi Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya berkata bahwa jihad setelah perang Badar itu bukan jihad yang besar. Maka para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum pun kaget setelah mendengar pernyataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mengapa perang Badar yang sebesar itu bukan jihad yang paling besar? Walaupun para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum telah mendapatkannya jihad, telah meraih jihad yang paling terbesar tersebut, walaupun sebelum, maksudnya melalui adab-adab peperangan, itulah jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana adab-adab peperangan? Intinya jangan menyerang sebelum diserang, intinya begitu. Pertama, jangan membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Jangan menyerang bangunan, jangan menyerang hewan, jangan menyerang tumbuhan, jangan menyerang yang tidak memiliki senjata. Coba bagaimana itu, hal itu bukankah jihad melawan hawa nafsu? Jadi berperang bukan dengan hawa nafsu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena lillahi taala, itulah perjuangan jihad yang sebenarnya. Dan sekarang ini apa yang kita pikirkan? Kita mudah dikendalikan emosi kita dengan berbagai macam perselisihan sesama umat, perselisihan sesama umat Islam, dari hal yang paling kecil seperti contoh kunut dengan tidak kunut, sampai mengkafirkan sesama muslim, naudzubillah wal iyadzubillah. Dan bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya pernah bersabda bahwa tidak ditakutkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakutkan dunia ini, tidak ditakutkan perihal kesyirikan,
Maksudnya tidak ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW menimpa umat Islam atas kesirikan, melainkan tentang dunia ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bila dicerna, diuraikan, dunia ini sangat-sangat amat melenakan bahwa benar apa pesan surat penggalan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa ardahum kepada Sayyidina Sayyidina Salman Al-Farisi. Intinya berkata pesan tersebut di dalam surat penggalannya, ketahuilah Salman bahwa dunia ini ibarat ular berbisa, ular berbisa yang beracun, yang memiliki racun. Ular itu lembut diraba, tapi bisanya mematikan. Itulah dunia. Padahal dunia ini telah terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita melupakan dunia sampai terus mengejar akhirat. Kita harus balance insyaallah Subhanahu wa taala, sebab kita tinggal di dunia untuk ya intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan, bukankah hikmah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama kaum muhajirin dari Mekah Al-Mukarramah, kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke Yasrib yang menjadi nama Madinah Al-Munawwarah. Saat ini Madinah Al-Munawwarah sebagai makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah tidak jauh dari kehidupan, dari tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya muhajirin itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansar itu penduduk Madinah yang menyambut kaum muhajirin. Dan itu, bukankah itu dipersaudarakan? Lalu mengapa kita berselisih? Bukankah terdapat ayat suci Al-Quran, ayat cinta Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana niat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan seluruh manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang menjadi intinya niat seorang mukmin itu lebih besar daripada perbuatannya sendiri, insyaallah Subhanahu wa taala minal aminin. Maka daripada itu, bukankah syiar dakwah Islam yang menjadi pusat perhatian atau perhatian umat manusia sebagian atau di sekitar, bahkan lebih besar lagi Indonesia sebagai contoh teladan, sebab mayoritas umat Islam di seluruh dunia, negara muslimin terbesar di dunia. Maka itu sebelumnya Monas itu sebagai jantung ibu kota Monas sebagai jantung ibu kota negara muslimin terbesar di dunia ini dapat menjadi pusat perhatian dengan tablik akbar yang membawa manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada akhirat, ingat bahwa diri mereka akan mati dan ada kehidupan, pasti ada kehidupan setelah mati, sebagaimana tidur
ada mimpinya. Secara logika kita tidur itu mau mati pelajaran, dan di dalam tidur itu maksudnya kita ada kehidupan, yaitu dengan alam mimpi kan, itu bukankah itu kehidupan? Terus apa lagi tadi, bahwa mengapa kita perselisihkan untuk agama ini, mengapa kita berpecah belah? Sebab kita bukan ulama, kita bukan nabi, jelas bukan ulama, dan ulama itu pewaris para nabi. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat cintanya Subhanallah wa Ta'ala, yang intinya orang-orang beriman mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang tidak sekehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka benarlah dari dalil al-hadis ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, dan tidaklah para nabi mewariskan harta atau apapun tentang dunia melainkan ilmu. Dan di dalam di dalam ayat cintanya Subhanallah wa Ta'ala, di dalam ayat suci Al-Quran, yang intinya berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ulama. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa ardahum, yang intinya di dalam pesannya, di dalam kitabnya beliau berkata, agama bukanlah dengan pendapat begini begitu dan sebagainya, tetapi dengan mengikuti. Bukankah ayat suci tersebut nyambung? Lalu pernah berkata guru kami di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia, Al-Maghfurullah As-Sayyid Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa alaihi rahmatullah, bahwa dua hal yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang menikah. Dan menikah ini kalau Al-Fakir pahami, benar menikah ini yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menikah itu separuh dari menyempurnakan. Sebab menikah itu menyempurnakan separuh agama, dan separuhnya lagi dicari. Sebab sebaik-baik kembali adalah takwa, insyaallah subhanahu wa ta'ala, minal aminin. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit. Tinggal menikah udah mendapatkan separuh kesempurnaan agama, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Kedua, yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah malam Selasa itu antara 2013 sebelum 15 September 2013, intinya kalau nggak salah itu antara ada yang menikah, kru majelis Rasulullah, ada yang menikah atau ada yang masuk Islam saat itu. Maka yang kedua ada
sebagian dari umat manusia yang masuk Islam itulah yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita bertengkar untuk urusan yang apa? Seperti kita memang pasti kita harus suuzon sama kaum Yahudi laknatullah alaihim. Sebab sumber kerusakan di muka bumi ini adalah Yahudi. Maka itu coba pikir, Al-Fakir, saya sering nonton film-film dari dulu saya sangat senang dengan film kisah nyata yang diangkat kisah nyata dengan berbagai peristiwa biografi atau sejarah peperangan, perang dunia khususnya ya, perang dunia 1 dan 2. Dan mungkin perang dunia ketiga itu akhir zaman nanti, dan itu pasti dan sudah ditetapkan dan ada dalilnya insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin, entah tahun depan wallahu alam. Terus perang dunia ke-1 dan ke-2 itu pasti sebabnya adalah kaum Yahudi. Mengapa begitu? Sebab sekarang sudah terlihat jelas dari 1960 berapa ya, 48 apa ya, ya 48 kaum Yahudi masuk Palestina dengan dibantu Inggris, sampai sekarang menjajah dengan menjadikan menjadikan Israel sebagai. Coba lihat dengan jelas berita-berita tentang Palestina, yang di situ terdapat 3 umat terbesar di dunia, yaitu umat Islam, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Jadi intinya Nasrani itu dibuat oleh Yahudi, dan Yahudi itu bukan agama tapi kaum. Coba bayangkan dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu kan dari bahasa Ibrani, Isra berarti artinya hamba, dan il Tuhan. Makanya sering kita dengar dalam bahasa Indonesia ya elah itu sebenarnya ya Tuhan. Berarti kita memakai mendapat kata-kata itu dari orang Yahudi. Israel itu gelar Nabi Yakub alaihissalam, Nabi yang mulia. Yahudi itu dari Yahuda, kakak satu bapak ya kakak abangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keturunan dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam konon insya Allah subhanahu wa ta'ala putra ke-11 dari istri pertama tadi. Dan Sayyidatuna Rahil alaihassalam itu wanita tercantik di zamannya, maka itu mendapatkan putra tertampan di zaman. Dan ini pula dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam pula, yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, cucu terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam, dari putra kedua tapi istri pertama Sayyidatuna Sarah alaihassalam, yang lama bahkan tidak masuk akal bila dapat seorang yang mandul dan sudah tua dapat melahirkan. Dan itulah
Al-Fakir tentang kalimat ciptaan adalah ciptaan yang diciptakan berpasangan melalui perantaraan dan tiada yang sia-sia, setiap ciptaan dengan penciptaan masing-masingnya, dan berakhir pada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishaq alaihissalam. Maka itulah maknanya dari ciptaan. Kesimpulan dari uraian Al-Fakir status audio ini, intinya, mengapa kita urus yang bukan ahlinya? Bila bukankah sesuatu yang diberikan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Alhamdulillah waliyadzubillah. Apalagi urus apa yang sedang viral sekarang ini, nasab. Bukankah sudah jelas? Al-Fakir pikir sederhana saja. Al-Fakir tidak mau mengikuti siapapun yang tidak jelas, tapi tetap Al-Fakir sayang, kasihan juga sih sebenarnya. Bukankah dalil Al-Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah jelas dalil ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, dan Al-Imam Mahdi adalah umara, pemimpin. Maka yang sekarang Al-Fakir ikuti adalah ulama, sebab Al-Imam Mahdi belum muncul. Maka daripada itu Al-Fakir di Indonesia ini kalau ingin benar-benar berjuang, maka ikutilah Sayyidil Walid Habibana Rizik Syihab Hafizahullah. Dan untuk dunia, setiap abad itu terus berganti antara ulama yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasab, sanad, keilmuan, dan serta akhlak yang mulia, yaitu ikutilah, insyaallah ahad depan, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal amin, kita berjumpa. Demikian insyaallah subhanahu wa ta'ala minal amin. Semoga bermanfaat khususnya kepada Al-Fakir sebagai ingatan, simpanan, dan intinya dapat dipikirkan. Semoga dapat mencerna Al-Fakir terutama. Demikian. Bila tidak bermanfaat, tidak usah diklik, dan bila dapat bermanfaat, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada di sisinya, subhanallah wa ta'ala, Al-Fakir mengucap astaghfirullah. Dan bila terdapat kata yang menyinggung sesama kaum muslimin yang mukminin, Al-Fakir mengucapkan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.